Dari satu usaha ke satu usaha. Karena orang bisnis ini dia selalu bisa melihat peluang. Saya dulu paling rajin menghadiri berbagai konvensi internasional maupun pameran-pameran internasional, baik di Singapura atau di Jakarta. Seseorang yang maju itu biasanya dia memulai dengan satu konsep yang bagus, kemudian kompetensinya, keahliannya ada atau tidak, kemudian koneksi yang paling penting. Nah, kalau kita dapat 3 hal ini, insya Allah kita sukses. Koneksi itu paling penting. Hai, welcome back to UCAS bareng aku Yoli, dan hari ini kita kedatangan tokoh masyarakat Kepri, ada Pak Andi Anhar. Halo Pak Andi. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih Pak, apa kabar? Baik sekali. Baik, alhamdulillah ya Pak. Jadi sekarang gimana nih Pak? Udah lama nggak terdengar suaranya, sekarang kegiatannya lagi sibuk apa? Ya sebenarnya kegiatan ada aja, berbagai usaha yang selama ini saya jalankan. Sering juga bepergian ke berbagai daerah. Ya sekarang ini fokus, selama 9 bulan ini saya fokus di Kepri saja. Fokus di Kepri? Apa nih yang lagi fokus apa nih di Kepri? Ada apa dengan Kepri? Pencalonan. Pencalonan Sebagai anggota DPR RI, Dapil Kepulauan Riau. Oh, DPR RI ya, melaju ke Senayan. Sebenarnya kalau misalnya orang yang lama nih di Kepulauan Riau, nggak asing sih sama nama Pak Andi Anhar. Karena emang dari tahun 2001 udah jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kepulauan Riau ya, Pak, Provinsi. Kabupaten. Oh, kabupaten dulu. Masih Riau, Provinsi Riau. Oh, gitu. Nah, tapi bisa nggak sih Pak ceritain, sebenarnya Pak Andi ini orang mana sih aslinya? Oke, mungkin saya perkenalkan diri. Sebenarnya nama lengkap saya Andi Anhar Khalid. Lahir saya di Pulau Penyengat. Penyengat? Di Pulau Penyengat, kemudian sejak umur 6 tahun pindah ke Tanjung Pinang. Nah, di Pulau Penyengat itulah tempat lahir saya, yang selalu menjadi pedoman hidup saya juga, karena budaya Melayu sangat kental di sana. Nah, kemudian pernah juga pengalaman bekerja di luar negeri selama 8 tahun lebih, di berbagai negara, kemudian juga pernah di Jakarta 8 tahun lebih, dan akhirnya balik lagi ke Tanjung Pinang. Ternyata Tanjung Pinang lebih nyaman dan enak ya. Kemudian pernah berpengalaman juga menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau, waktu itu masih Provinsi Riau. Oh, jadi aslinya ini memang putra daerah Pulau Penyengat? Asli Pulau Penyengat. Saya dilahirkan dari bapak orang Bugis dan ibu dari orang Melayu. Oh, jadi Andi ini gelar bangsawan Bugis bukan sih? Ya, bangsawan, gelar bangsawan. Oh gitu, tapi besarnya itu di Pulau Penyengat? Ya, besar sampai umur 6 tahun di Penyengat, kemudian pindah Tanjung Pinang. Penyengat hari ini sama pas Pak Andi masih kecil gimana tuh? Ada perubahan nggak sih? Banyak perubahan, tapi yang saya salut budaya Melayu itu tetap mengakar di Pulau Penyengat itu. Sampai saat ini. Tapi sekolahnya juga di Tanjung Pinang? SD saya pernah di Pulau Penyengat, kemudian pindah ke Tanjung Pinang. Ikut orang tua kan waktu itu. Iya, berarti memang putra daerah yang memang mengenal sekali dengan Kepulauan Riau sendiri ya Pak. Tapi kan tadi katanya juga sempat kerja di luar negeri 8 tahun. Itu gimana ceritanya? Ya berlayar. Berlayar, tapi kan maksudnya gini ya, pada saat itu kan Kepri ini khususnya Tanjung Pinang, masih pulau kecil juga pada saat itu, internet, informasi-informasi itu kan nggak semudah hari ini kita dapat. Terus Pak Andi bisa punya pemikiran nih, kerja di luar negeri itu gimana ceritanya? Karena dulu waktu saya tamat sekolah, sebelum tamat ya, sering bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama para pelaut ya. Saling kenal lah, dulu Tanjung Pinang ini tidak sebesar hari ini. Penduduknya juga tidak terlalu banyak. Dan dulu saya lihat kalau jadi pelaut itu pulang itu keren. Pakai baju bagus-bagus, gaji besar di sana luar negeri. Kemudian ya di Tanjung Pinang sendiri mencari pekerjaan apa waktu itu kan di tahun-tahun 70-an. Saya tamat SEMEA itu tahun 73. Tahun 73? 73 kita mencari kerja itu sulit sekali. Di Tanjung Pinang? Tanjung Pinang. Mau kuliah, orang tua tidak sanggup. Ya kan? Ya, melihat kondisi pelaut itu begitu mudah waktu itu. Karena jadi pelaut waktu itu,
Itu cukup modal kartu paspor dan buku pelaut. Udah bisa kita bekerja di luar negeri. Tidak seperti hari ini. Banyak anak muda ingin jadi pelaut tapi harus memenuhi syarat lebih kurang 10 sertifikat keahlian atau BST. Jadi kalau tidak ada pelatihan-pelatihan di daerah kita sendiri, sulit anak-anak kita itu generasi muda bisa jadi pelaut. Oke. Nah, tadi kan katanya jadi pelaut itu keren, terus juga itu ya tadi yang Pak Andi sampaikan. Terus kenapa berhenti? Lalu melanjutkan kerja di Jakarta ya tadi ya? Ya berhenti itu karena menikah. Oh, berhenti karena menikah? Karena menikah. Emang kalau misalnya nikah nggak bisa jadi pelaut lagi? Ya gimana ya? Ya kalau kita udah nikah kan sudah ada komitmen-komitmen itu. Oh. Kan kalau berlayar lagi untuk apa kita nikah kan? Tapi kalau misalnya masih mau berlayar pun bisa kan? Bisa saja. Oh bisa. Terus pada akhirnya Cuman tuh. itu ada sejarah tersendiri. Jadi Ceritain nantilah, dong. ada episode lain nanti. Ceritain dong, cerita boleh. Istri saya orang Chinese. Oh Chinese. Orang Cindo Tanjung ya, Pinang. Cindo ya. Orang Tanjung Chinese Pinang. Indonesia. Jadi waktu istri saya tamat kuliah di Singapura, kemudian ada komitmen bertemu di Jakarta. Ya hitung-hitung inilah tanam pinang rapat-rapat kalau lagi salah pepatah Melayu kan. Jadi menikahnya itu di Jakarta kita. Menikahnya di Jakarta. Istri kuliah di Singapura, terus Pak Andi pada saat itu kerjanya lagi di luar negeri nih jadi pelaut. Waktu itu saya kebetulan ditugaskan di daerah Bontang, Kalimantan. Terus itu komunikasi di tahun itu pakai apa? Ya melalui kalau di tempat kita di kapal itu ada radio. Oh, pakai radio. Jadi telepon bisa langsung juga. Kemudian surat menyurat, pakai surat. Lama banget nyampainya. Ya pakai surat. Terus pada akhirnya kan ke Jakarta nih. Ke Jakarta pada saat itu kegiatannya apa? Buka usaha juga. Oh, buka usaha. Sampai hari ini juga pengusaha ya, Pak ya? Ya, pengusaha. Tapi pada saat itu di Jakarta buka usaha apa? Saya dulu ada beberapa usaha termasuk percetakan, pengadaan barang dan jasa untuk swasta. Jadi berkecimpunglah di dunia usaha sambil belajar. Karena waktu itu umur masih cukup muda, 29 tahun baru. Tapi Andi kecil yang berasal dari Kepulauan Riau yang pada saat itu bahkan dikatakan Tanjung Pinang aja tuh susah cari kerja. Ya. Cita-citanya apa? Ya kalau cita-cita sesuai sekolah saya dulu ngambil sekolah SMEP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Kemudian nyambung ke SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Ya memang yang saya pelajari itu bidang ekonomi dari dulu. Kenapa ekonomi? Ya karena ekonomi ini melihat orang-orang yang sukses itu kebanyakan di bidang ekonomi. Jadi ekonomi ini kan kalau kita kreatif, kemudian kita punya jaringan bagus, itu bisa menciptakan uang. Orang-orang sukses itu berasal dari dunia ekonomi, itu pandangan Pak Andi pada saat masih muda ya saya ya. Nah, emang siapa sih Pak Andi pada saat itu yang menjadi mungkin contoh lah bagi Pak Andi untuk bisa maju, pada akhirnya sekolah, punya semangat sekolah gitu-gitu? Iya, jadi tamat sekolah itu setelah jadi pelaut, 8 tahun ya jadi pelaut. Mancanegara lah kita udah singgahi, hampir separuh dunia. Nah dari situ saya melihat bahwa dunia usaha ini dimanapun negara, orang-orang sukses itu banyak di dunia bisnis. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad pun dia berdagang dulu kan. Ya enggak? Jadi berdagang ini memang salah satu cara untuk bagaimana mendapatkan uang lebih banyak. Tanpa harus korupsi ya. Tapi kan itu akhirnya buka usaha ya di Jakarta ya? Ya. Nah, buka usaha itu siapa tuh yang ngajarin bisnis? Karena emang sekolah tadi? Ya pengalaman, jadi pengalaman. Dari satu usaha ke satu usaha. Karena orang bisnis ini dia selalu bisa melihat peluang. Saya dulu paling rajin menghadiri berbagai konvensi internasional maupun pameran-pameran internasional. Baik di Singapura atau di Jakarta. Jadi dari situ saya banyak belajar tentang kemajuan-kemajuan teknologi itu dari dulu saya pelajari. Dulu saya kalau nyimpan hasil-hasil dari pameran itu di rumah itu bisa 1 kamar itu, formulir dan brosur-brosur dan lain-lain. Jadi saya banyak belajar dari situ dulu karena belum ada internet zaman itu kan. Jadi memang rajin membaca itu jadi jendela dunia buat Pak Andi? Ya, jadi kalau kita mau bisnis sesuatu, kita harus pelajari. Karena konsep
untuk maju itu sebenarnya sangat sederhana. Seseorang yang maju itu biasanya dia memulai dengan satu konsep yang bagus, kemudian kompetensinya, keahliannya ada atau tidak, kemudian koneksi yang paling penting. Nah, kalau kita dapat 3 hal ini, insya Allah kita sukses. Koneksi itu paling penting. Jadi untuk mencari koneksi ini seperti kita harus bergaul dengan orang-orang yang hebat kan. Orang-orang hebat, orang yang punya pengaruh, orang-orang yang dapat diandalkan untuk berbagai pengalaman dia kita pelajari, kita tanya. Jadi dari situ kita insya Allah sukses kalau menguasai 3 hal. Jadi kalau istilahnya 3K, konsep, kompetensi, dan koneksi. 3K itu yang menjadi sebuah kunci menurut Pandi. Tapi kan udah enak nih buka usaha. Terus ceritanya bisa pindah lagi ke Tanjung Pinang. Sampai akhirnya menjadi seorang Andi Anhar Khalid yang kita kenal sebagai politikus nih di Kepri. Itu gimana ceritanya? Dulu sebenarnya, makanya tadi saya bilang koneksi. Saya dulu berusaha, saya selalu bergaul dengan orang-orang politik. Karena zaman dulu ada 3 partai politik besar, yaitu Golkar, PDI, dan P3 waktu itu. Nah, yang paling marak di pemerintahan, hampir semua orang pemerintahan saat itu adalah orang Golkar. Jadi saya mencari channel-channel koneksi itu melalui Golkar. Karena Golkar menguasai seluruh sektor, karena pegawai negeri zaman itu kan masih boleh berpolitik. Nah, banyak kenalan-kenalan kita di partai-partai besar inilah yang mengarahkan kita untuk lebih dapat peluang-peluang usaha. Jadi nah, itu. Dari koneksi pada akhirnya mereka-mereka inilah yang maksudnya tadi mengarahkan untuk membuka usaha. Apa nih Indi yang kayaknya bagus? Nah, tapi kan itu maksudnya kayak cukup dijadiin koneksi aja. Tapi kenapa dari pengusaha malah milih berkecimpung juga nih di dunia legislatif? Nah, itu accident sebenarnya. Accident? Accident. Gimana? Saya di Jakarta sudah menjadi pengurus berbagai organisasi pemuda ya, seperti Pemuda Pancasila, AMPI, waktu itu KNPI. Kemudian pulang ke daerah ini, pas reformasi, pegawai negeri tidak boleh berpolitik, undang-undangnya, sehingga di Partai Golkar itu tersisalah orang-orang yang bukan orang politik dan pensiunan pegawai negeri. Dan dari swasta saya waktu itu ingat hanya saya berdua dengan kawan dari swasta. Dan saya langsung mendapat jabatan menjadi ketua Golkar waktu itu di Kepulauan Riau. Nah, tapi kan dari situlah kena accident saya bilang. Saya orang bisnis sebenarnya tidak berminat di politik, hanya ingin bergaul dengan orang-orang politik. Karena dengan politik itu kita mendapatkan koneksi gitu. Di politik itu lebih jauh lagi, karena kita sudah menceburkan diri ke dalam lingkungan politik. Nah, tapi kan menceburkan diri, pada akhirnya terpilih menjadi salah satu pengurus. Kenapa diseriusin mendaftarkan diri sebagai anggota dewan pada saat itu? Ya, jadi banyak orang tidak tahu bahwa orang-orang politik ini, kalau sudah dia terjun di politik, itu sulit keluar. Sulit keluar. Kenapa? Apa yang membuat sulit keluar? Karena dinamika di dunia politik ini semakin hari semakin canggih dia. Kita dituntut untuk lebih banyak bergaul, banyak mengenal orang, kemudian juga tidak pernah mau kalah kalau orang politik ini kan. Jadi ada tantangan tersendiri. Berkompetisi. Makanya kalau perhatikan hari ini itu setiap orang yang menjadi pengurus partai pasti dia ingin jadi ketua partai. Kalau saya sudah ngalami itu, sudah lalu itu banyak partai yang sudah kita tekuni. Nah, kita tanya lagi nih, kalau katanya accident kenapa sampai 2 periode? Itu tadi, tidak bisa keluar. Karena tantangan itu semakin hari semakin kuat. Kuat. Jadi prinsip kita itu kalau udah menguasai, karena berpolitik ini kita tidak bisa serta-merta pandai. Kita harus belajar, kemudian membaca. Karena tidak ada sekolah politik yang bisa terjun ke dunia politik langsung hari ini. Zaman itu. Jadi pengalaman itu semakin hari kita pasti merasa pasti kurang gitu. Jadi kalau ada tantangan yang lebih besar, kita pasti masuk menceburkan diri. Tapi kalau dari motivasi sendiri mungkin ingin memajukan Kota Tanjung Pinang saat itu apaan tuh? Ya, karena otomatis. Karena di DPR itu fungsi DPR itu kan sebenarnya penganggaran, kemudian pengawasan, kemudian juga legislasi. Sebenarnya APBD yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu adalah produk dari DPRD atas usulan daripada eksekutif. Nah, kalau DPR-nya kuat, aspirasi masyarakat pasti akan terakomodir kan.
Maka zaman saya insya Allah saya menjalankan sebagai ketua DPR waktu itu, ya mungkin suasana politik waktu itu cukup bagus, dinamis, tidak seperti hari ini yang saya lihat. Oke, tapi sebelum kita bahas perbedaan politik hari ini sama yang kemarin, mau tanya dong kira-kira tantangan apa sih yang mungkin masih Pak Andi ingat pada saat berpolitik di zaman itu? Banyak hal yang terjadi. Oh serius? Banyak. Yang paling berkesan? Ya sebenarnya tak etis lah saya sebut karena menyangkut orang lain. Oh gitu. Tapi udah kalau gitu kita langsung tanya nih, katanya politik hari ini berbeda dengan politik kemarin. Apa sih emang perbedaan pemerintahan hari ini dan kemarin? Kalau dulu aspirasi masyarakat itu, proses penganggaran itu dimulai dari bawah. Zaman saya ya. Jadi aspirasi itu kita ambil dari masyarakat, kemudian dengan tingkatan dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. Itu aspirasi itu dari bawah. Tidak seperti sekarang saya lihat aspirasinya dari atas ke bawah. Kira-kira perubahan itu tuh karena apa? Apa sih yang penyebabnya? Ya beda, pasti beda. Aspirasi masyarakat tuh umpama contoh, dia menginginkan kampung dia dibikin jembatan. Tapi kalau aspirasi itu tidak diakomodir oleh pemerintah, bahkan pemerintah membuat program lain di kampung itu, dia tidak akan pernah dapat jembatan. Dan itu terjadi hari ini di mana-mana. Ada yang masyarakat mengatakan bahwa dia sudah 5 kali mengajukan berbagai program, tapi tidak pernah diakomodir. Padahal setiap tahun ada musrenbang di tingkat kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Itu mereka langsung mengadu ke Pak Andi? Tidak juga harus mengadu. Saya coba nanti insya Allah mencoba menata ulang lah ya, hal-hal yang saya anggap melenceng jauh hari ini. Mungkin dengan kekuatan politik, mungkin dengan jaringan yang saya bangun nanti di pusat, insya Allah kalau dipercaya, tentu ini akan bisa banyak merubah situasi. Karena kondisi seperti ini tak bisa kita biarkan. Karena bagaimanapun masyarakat itu hari ini menginginkan apa yang dia kehendaki. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendengarkan aspirasi dan menindaklanjuti aspirasi itu. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ya, mendengarkan. Pemerintah yang baik. Terus gimana nih pendapat Pak Andi sebagai salah satu tokoh masyarakat yang dulu banget udah jadi ketua itu tuh DPRD melihat Kepri saat ini baik dari segi pemerintahannya lalu juga ekonomi? Ya, kunci utama adalah masyarakat kita yang hari ini saya tahu kaum intelektualitasnya itu cukup banyak. Ribuan orang sudah dibandingkan zaman saya dulu. Karena dulu zaman saya itu untuk kuliah anak-anak seumur saya itu harus menyeberang ke Pulau Jawa, Sumatera. Sekarang di sini sudah ada perguruan tinggi dan lain-lain. Hanya masalah kelemahannya adalah kurangnya partisipasi untuk mengungkap permasalahan-permasalahan daerah secara kritis. Sehingga pemerintah berjalan dengan porsinya, kemudian masyarakat meskipun dia tahu ada program-program yang tidak cocok dengan keinginan masyarakat, mereka diam. Nah, saya ingin membangkitkan semangat masyarakat untuk bagaimana mereka mengkritisi setiap kebijakan yang salah atau yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jangan apakah hal-hal ini nih yang pada akhirnya membuat Pak Andi bergabung lagi di dunia politik setelah vakum sejak 2009 ya? 2009 ya. Nah, apakah hal-hal ini? Ya, salah satu. Salah satunya? Salah satu. Kebetulan begini, saya punya anak 4, kemudian semua sudah mandiri hari ini, sudah menyelesaikan kuliahnya semua. Tinggal berdua. Dan saya pikir saya cukup banyak waktu lah untuk bagaimana mulai terjun ke politik lagi. Kalau kemarin kan tanggung jawab rumah tangga itu mutlak kita harus laksanakan. Sekarang boleh dikatakan ya tinggal memoles-moles saja. Nah, waktu yang kosong ini saya gunakan untuk menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di daerah yang saya tahu persis kondisi realnya seperti apa. Jadi kemarin vakum karena ingin fokus ke hal lain? Ke usaha. Ke usaha. Karena dulu saya 2 periode jadi DPR itu usaha saya termasuk terkendala juga, tak pernah diperhatikan karena sibuk dengan dunia politik. Tapi dunia politik seru? Seru, tantangannya silih berganti itu. Oke. Nah, tapi pada akhirnya sekarang kan ingin fokus dengan Kepulauan Riau. Ya. Kenapa kok langsung DPR RI? Nggak mungkin balik ke DPRD provinsi? Kalau untuk DPR kabupaten saya udah ngalami.
DPR provinsi sudah pernah satu periode kan, waktu dimekarkan Provinsi Kepri. Nah, kita jangan turun kelas lagi, naik kelas lah kalau bisa. Nah, hal-hal kayak gini didukung sama keluarga. Pastinya. Pasti. Pastinya. Tapi nih Pak, mau maju di 2024 ini, PR apa sih yang mungkin Pak Andi lihat yang ada di Provinsi Kepri hari ini? Ya, jadi gini, banyak hal-hal dalam rangka untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat itu tidak tersusun dengan baik di Kepulauan Riau ini. Tidak tersusun dengan baik. Ya, karena gini, saya selama 9 bulan ini sudah mengelilingi 7 kabupaten kota, termasuk 300 lebih titik yang saya kunjungi di berbagai pulau, di berbagai kampung, dan lain-lain. Aspirasi yang muncul dari masyarakat itu yang saya dengar, keluhan-keluhan masyarakat itu masih seputar kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian juga pengangguran, kemiskinan, peluang kerja. Jadi hal-hal sebenarnya hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah maupun pusat. Nah, kalau ini dibiarkan begitu saja, kondisi real masyarakat kita semakin hari semakin apatis. Tidak punya harapan masa depan, tidak bisa merubah nasib. Dan kita saksikan hari ini, orang-orang yang orang tuanya dulu nelayan, anak-anaknya jadi nelayan kebanyakan. Begitu juga petani, anaknya di petani. Hari ini masyarakat sulit mencari pekerjaan yang sesuai dengan dia punya latar belakang pendidikan. Jadi itu hal-hal yang saya lihat perlu dibenahin melalui kebijakan-kebijakan pusat. Daerah tidak punya kemampuan besar untuk itu. Makanya saya ingin masuk ke pusat itu dengan harapan menyuarakan aspirasi dan kondisi real masyarakat Kepulauan Riau itu. Seperti contoh itu pengangguran. Hari ini pengangguran luar biasa. S1 yang saya dapat data Tanjung Pinang Bintan ini lebih dari 30.000 S1. 30.000 S1 menganggur hari ini. Menganggur hari ini. Di seluruh Kepri? Di Bintan Tanjung Pinang saja, belum Batam. Bintan Tanjung Pinang saja. Ya. Bayangkanlah, mereka kesulitan mencari pekerjaan, kemudian peluang kerja itu sedikit sekali. Kita tidak punya investor di Bintan ini. Tapi bukannya kita tuh di Bintan punya banyak perusahaan asing? Ada. Coba lihat, Lagoy kondisinya sekarang belum begitu baik. Lobam juga industri sudah banyak hengkang. Kemudian ada satu industri di Kijang itu, di daerah PT Bai, itu sebagian besar pekerjanya masih pekerja asing. Nah, kelemahan anak-anak kita ini tidak didampingi, sekolahnya itu tidak didampingi dengan keahlian. Skill. Dan dunia hari ini, semua orang yang datang ke daerah kita, baik Batam, Tanjung Pinang, dan lain-lain, itu sudah membawa sertifikat keahlian, tidak lagi hanya mengandalkan ijazah. Nah, Pak Andi sebagai salah satu putra daerah nih, bahkan tadi mengaku ya bahwa di PT-PT XD kita nggak usah sebut ya, itu pekerjaan pekerja asing. Gimana perasaan Pak Andi dan gimana nih solusinya biar mungkin putra daerah lah yang bekerja di daerah mereka? Ya sebenarnya kalau pemerintah mau, saya jadi ketua DPRD tahun 2001 itu saya terbitkan satu perda. Perda tentang ketenaga kerjaan. Itu berdasarkan juga dari aspirasi masyarakat. Dulu kita buat perda itu diwajibkan semua perusahaan yang ada di Kepri ini, waktu itu masih kabupaten ya, mencakup seluruh sampai Natuna. Itu wajib mempekerjakan pekerja lokal itu minimal 80%. 20% boleh datang dari luar daerah dengan catatan dia adalah tenaga-tenaga ahlinya. Tapi tenaga biasa 80% wajib menggunakan putra daerah. Karena kalau kita tidak proteksi pekerja-pekerja di daerah ini, ya selamanya pengangguran akan meningkat terus. Karena hari ini saya perhatikan, pekerja-pekerja yang ada di Kepulauan Riau ini banyak didatangkan dari luar daerah. Karena mereka punya skill. Nah, seharusnya pemerintah daerah itu menyiapkan pusat-pusat pelatihan berkompetensi yang bersertifikat. Sehingga disesuaikan dengan peluang-peluang kerja yang ada di daerah ini. Baik industri dan lain-lain. Lalu kalau misalnya nih ntar Pak Andi naik aja di mewakili masyarakat Kepulauan Riau ya, khusus dengan pengangguran ini seperti apa sih penyelesaian dari Pak Andi? Karena kan kita udah jauh ketertinggalan nih. Betul. Dengan orang-orang yang mungkin lulusan dari luar daerah, saat lulus sudah dibarengi dengan keahlian tertentu, sedangkan kalau misalnya kita ya mau nggak mau, Pak Andi sendiri mengakui bahwa ya lulus hanya beserta ijazah. Ya, jadi
ke depan, ini dunia hari ini itu sudah tidak bicara lagi ijazah untuk cari kerja. Kita ambil contoh aja, kalau orang kita tuh ke luar negeri, dia tidak ditanya ijazahnya apa. Yang ditanya apa bisanya, keahliannya apa. Jadi harus ada ke depan pusat-pusat pelatihan kompetensi ini yang bersertifikat internasional. Dan itu sangat bisa dimungkinkan untuk kita buat. Kemudian banyak program-program lain yang seperti saya lihat. Hari ini kita belum melihat Kepri ini khususnya Pulau Bintan dan Batam itu punya pelabuhan pelelangan ikan. Padahal potensi laut kita itu 96%. Hari ini saya cek di perikanan, data tentang potensi atau produksi hasil laut di Kepulauan Riau ini sampai ini hari tidak ada datanya. Tidak ada datanya? Tidak ada data. Harusnya itu tanggung jawab siapa? Yes, pemerintah daerah. Dia harus membuat suatu pusat pelelangan ikan sehingga seluruh hasil laut itu dapat dipantau. Tahu nggak hari ini berapa pendapatan dari sektor kelautan yang 96% tadi? Berapa? Hanya 800 juta setahun. Hanya 800 juta? Ya, padahal Kecil cerita dong, Pak. hasil laut kita itu ribuan ton. Tapi pendapatan untuk kepentingan daerah itu kecil sekali. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kita nggak punya pusat pelelangan ikan yang bisa memungut hasilnya. Jadi suka tidak suka pemerintah harus membuat pelabuhan perikanan dalam rangka untuk mendata juga hasil laut yang diekspor ke luar negeri maupun yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi sehingga investor biasa berpedoman kepada hasil penelitian dan kajian. Kalau kita tidak punya data tentang potensi alam kita, investor tidak akan masuk. Padahal investor di sektor kelautan ini cukup banyak. Tapi kalau dari Bapak sendiri melihat potensi alam yang ada di Kepulauan Riau, apa aja sih yang bisa sekiranya dimanfaatkan untuk menarik investor masuk berinvestasi di kita? Ya kita harus mendatangkan ahli-ahli untuk membuat kajian-kajian. Potensi apa saja yang kita miliki. Kita selalu bicara kita punya hasil bumi ini A, B, C, D, hasil laut A, B, C, D. Tapi datanya apa? Orang luar negeri itu kalau berinvestasi dia harus tahu berapa kapasitas mesinnya itu, kemudian berapa kapasitas produksi dari masyarakat bisa dia beli. Baru dia bangun pabrik. Kalau enggak, mesinnya akan nganggur nanti. Seperti contoh lah hasil laut. Hasil laut kita tidak punya pabrik pengalengan ikan. Waduh, kok banyak kurangnya kita? Ya, tak punya pusat untuk membuat pabrik tepung ikan. Tapi pada saat Pak Andi jadi ketua DPRD Provinsi di tahun 2009 kemarin, ada nggak sih hal-hal kayak gini sempat terfikirkan lalu disampaikan ke pemerintah? Jadi dulu anggaran kita kecil sekali karena kita bergabung dengan Provinsi Riau. Oh, okay. Dulu kita anggaran seingat saya tahun 2001 itu seluruh Kepulauan Riau yang hari ini jadi provinsi itu hanya 450 miliar waktu itu. Makanya kita gesa dulu agar dimekarkan daerah kita untuk agar dapat bagi hasil migas itu di setiap kabupaten akan semakin maju. Nah, dengan dana yang minim untuk mengelola pemerintahan waktu itu saya tahu itu hanya untuk menggaji karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai dan untuk infrastruktur itu minim sekali. Di tahun itu? Di tahun itu 2001. Nah, kemudian di provinsi pernah juga kita buat beberapa program untuk bagaimana meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat kan melalui program-program pengadaan alat tangkap ikan, kemudian pohon-pohon tanaman-tanaman yang berkualitas, kemudian juga ternak kita bagikan cuma-cuma dulu kepada masyarakat. Sampai saat ini program tersebut masih berjalan nggak kalau dari setahu Pak Andi? Saya tak lihat lagi itu. Oh, oke. Seharusnya itu kontinuitasnya berjalan. Karena kita anggaran hari ini, kalau dulu 450 miliar setahun. Kalau sekarang? Sekarang sudah 20 triliun lebih duit yang beredar di Kepri ini. Baik APBD, APBN maupun APBD provinsi. Tapi tidak ada program-program yang sangat menyentuh masyarakat. Contohnya apa? Contoh, hari ini nelayan mengeluh tidak dapat minyak subsidi. Oh, solar ya, solar sulit. Subsidi. Petani tidak dapat pupuk bersubsidi. Kemudian alat-alat tangkap itu tergantung dari dana aspirasi DPR. Kalau DPR-nya mengarahkan untuk bantu alat tangkap, ya alat tangkap. Tapi itu hanya segelintir kecil. Nah,
Saya tertarik maju DPR ini karena program-program secara nasional itu cukup lebih besar dan dananya cukup besar. Cuman sayang pemerintah daerah tidak melakukan pendekatan dengan pusat untuk bagaimana meraih sebanyak mungkin bantuan-bantuan pusat yang diberikan ke masyarakat secara cuma-cuma. Bahkan kebijakan-kebijakan ekonomi saja, itu kita informasi saja tidak dapat, apalagi kita mau dapat proyeknya kan. Nah, kemudian coba perhatikan, di Tanjung Pinang ini kita sendiri tidak punya bank, Kepri. Yang ada hanya saham terkecil mungkin di Bank Riau Kepri. Itu pun kita masih bergabung pada Bank Riau ya? Bank Riau Kepri ya. Saham kita kecil sekali sana. Nah, nantinya kalau misalnya Pak Andi terpilih nih, apa aja program atau mungkin hal apa yang bakal dilakuin? Ya, pertama saya akan perjuangkan itu pusat pelelangan ikan. Pusat pelelangan ikan. Udah ada gambaran belum akan dibangun di mana? Kalau saya lihat daerah kita ini, tentu kita cari daerah seperti di Trikora mungkin ya, kalau di Pulau Bintan ya. Kalau di Batam sudah cukup maju lah ya. Itu pelabuhan-pelabuhan seperti ini sangat mudah dibangun di Batam karena lautnya cukup dalam. Oke. Nah, di situ nanti kalau kita bangun pusat pelelangan ikan itu harus terintegrasi. Di situ ada pompa minyaknya, di situ ada cold storage, ada pabrik es, industri pengalengan hasil laut, kemudian sembako dan lain-lain. Dan itu sistemnya tidak seperti sekarang. Pelabuhan-pelabuhan itu tidak boleh lagi sistem pelantar. Dia harus sistem membuat kolam di laut itu dari Kolam di laut? ya. Gimana tuh gambarannya tuh kolam di laut? Ya, jadi gini, dari pantai itu sampai dengan surut terjauh itu harus digali. Dibuat danau di situ sehingga nelayan keluar masuk ke daerah itu tidak tergantung lagi air pasang surut. Oh, digali ya? Ya, harus digali, dikerok istilahnya. Dan itu sudah dilakukan hampir semua daerah sudah melakukan itu. Apalagi luar negeri tidak. Tapi di Kepri belum? Di Kepri belum. Masih pakai pelantar sampai setengah kilo, ada yang 1 kilo pelantar. Di luar negeri kita tidak lihat lagi pelabuhan itu ada pelantar-pelantar seperti di daerah kita. Dia langsung di tepi pantai itu sudah dermaga. Jadi kapal itu keluar masuk itu setiap saat tanpa tergantung pada air pasang surut. Tapi selama kampanye 9 bulan bahkan katanya udah keliling kabupaten kota sekepulauan Riau. Ya. Sekiranya kabupaten atau kota mana sih yang akan menjadi fokus utama Pak Andi? Ya tentu Tanjung Pinang. Tentu Tanjung Pinang Tanjung sebagai Pinang, ibu Bintan. kota provinsi. Tanjung Pinang Bintan. Apa ya? Tadi selain dari tempat pelelangan ikan, lalu bank, apa lagi nih yang mau Satu lagi, kita belum punya pasar sentral. Pasar sentral. Ya, pasar pusat istilahnya. Kalau di daerah provinsi lain itu semua ada. Pak Andi, tapi kan ini namanya mau membangun bank. Gimana caranya? Ya, saya pengalaman sudah mendirikan bank, jadi nggak sulit. Oke. Nah, itu berkemungkinan bisa. Sangat bisa, karena gini, untuk membuat suatu bank umum itu tidak terlalu sulit. Karena kita perlu investasi sekitar 3,5 triliun untuk membangun bank umum. Kan aneh kalau provinsi lain sudah punya bank semua, Kepri tidak punya bank sendiri. Kalau katanya mudah dan hanya butuh 3,5 triliun, Ya, kok belum ada sampai hari ini? itu tadi tak ada niatnya. Ah, Makanya kita harapkan nanti siapapun calon kepala daerah di Kepri nanti komitmennya adalah bisa membangun bank Kepri. Karena bank itu sangat penting sekali untuk sebuah provinsi yang baru membangun. Karena bank itu juga bisa mengambil anak-anak kita untuk bekerja di perbankan tadi. Sampai mereka bisa mendapat sertifikasi BI. Kalau sudah mendapat sertifikasi BI, anak-anak kita yang nganggur tadi, itu dia bisa bekerja di bank manapun. Dan menjadi tenaga ahli di perbankan. ini kepikiran mau jadi anggota Dewan nih sekitar 2 tahun yang lalu, 9 bulan yang lalu, atau udah lama? Mau Kalau jadi saya DPR RI? sebenarnya sudah tak tertarik sebenarnya di DPR ini. Udah tak tertarik? Karena waktu penutupan pendaftaran saya tidak pernah mendaftar di partai manapun. Tapi setelah itu saya didatangi utusan dari Jakarta, dari Partai Gerindra untuk mengajak saya bergabung. Itu pun awalnya saya tolak, tapi terus diajak terus, ya akhirnya bismillah lah saya maju. Mungkin ya kita ini kan prinsip hidup ini menang di dunia harus menang di akhirat kan.
Oh, itu prinsip hidup Pak Andi. Jadi kalau menang dunia jangan sampai kalah di akhirat. Tapi kan kalau misalnya bicara terkait menang di dunia, tadi katanya juga udah punya bank. Nah, itu Ya, kan kemenangan di dunia harus kita imbangi dengan tujuan akhir, Oke. menang di akhirat nanti. Jadi makanya pada Makanya saya akhirnya anggap sebagai ladang amal, Ladang bukan amal. lagi mencari kekayaan, bukan mencari keuntungan pribadi dan lain-lain. iya dong udah punya bank. Tapi Pak Andi yang memang asli putra daerah, melihat perkembangan Kota Tanjung Pinang nih gimana? Puas nggak? Perkembangan bagus, karena bagaimanapun uang yang mengalir di daerah ini cukup besar. Sekarang yang menjadi pemikiran kita bagaimana masyarakatnya makmur kan itu. Percuma kita punya daerah bagus tapi masyarakatnya miskin kan. Hari ini hampir semua orang yang nganggur itu tidak banyak pilihan, makanya banyak jadi ojek, banyak jadi buruh kasar dan lain-lain untuk mengatasi kehidupan. Bayangkan masa tuanya seperti apa nanti kalau dia tidak punya penghasilan tetap dan bisa menabung. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak Andi? Ya penyebabnya itu kurangnya investasi asing, kemudian investasi, peluang-peluang kerja, potensi-potensi yang kita miliki itu tidak kita garap maksimal. Dan ini harus ada semacam master plan yang besar untuk bagaimana mendatangkan ahli-ahli untuk membuat kajian-kajian potensi daerah kita, sehingga nanti program pembangunan akan datang itu diarahkan ke arah potensi yang kita miliki. Itu juga yang akan Pak Andi lakukan nantinya jika terpilih ya? Ya, karena pemerintah daerah ini bekerja sama dengan pusat itu akan memudahkan segala sesuatu yang kita inginkan untuk masa depan Kepulauan Riau. Meskipun sudah tua, tapi pemikirannya tetap untuk daerahnya tercinta. Pak Andi, apa sih harapan ke depannya nih? Ya, harapan ke depan kita ingin generasi muda ini yang secara otomatis suka atau tidak suka mereka nanti adalah yang mengambil estafet kepemimpinan masa depan. Jadi jangan alergi dengan politik, coba masuk di berbagai sudut politik ini, mulai berkarya, kemudian berkreasi, agar bagaimana masa depan kalian itu nanti generasi muda ini dapat mengambil alih kepemimpinan masa depan itu secara baik dan maju. Itu. Oke. Nah, tapi Pak Andi melihat sekarang kan juga banyak nih anak muda yang gabung di politik, yang katanya ingin menggantikan posisi orang-orang tua yang katanya istirahat aja. Dia gimana pendapatnya? Ya bagus, kita melihat Prabowo dengan Gibran. Gibran itu simbol generasi muda sebenarnya. Oh, oke. Makanya saya melihat dengan majunya Gibran ini supaya generasi muda itu mulai yakin bahwa peluang itu ada. Ya kalau hari ini anak presiden karena memang itulah yang bisa. Tapi besok lusa generasi muda ini harus bisa mandiri dan punya cita-cita yang sama seperti Gibran. Jangan hanya terpaku hal-hal yang tidak penting gitu kan. Nah kita lihat Prabowo sebagai calon presiden, dia sudah berbuat. Dia tidak bicara besok akan saya lakukan ini, tidak. Dia sudah lakukan banyak. Sebagai contoh, tahun 2023 ini sampai 2023, melalui program Bapak Prabowo ini sudah memberikan beasiswa kepada anak-anak di Kepulauan Riau itu lebih 20.000 orang. Wow. Di seluruh Kepri. Di seluruh Kepri ada 20.000 lebih. 20 lebih untuk anak SD, SMP, SMA. Jadi tidak bicara lagi nanti kalau duduk dia baru beri beasiswa, sudah lakukan. Sudah dilakukan. Kemudian di perguruan tinggi Universitas Kebangsaan di Bandung yang beliau dirikan, itu sudah mengirim dari Kepri 50 orang dengan beasiswa penuh. Sampai istilahnya dia berangkat nanti balik sudah bawa ijazah tanpa ngeluar. Jangan-jangan itu tuh yang jadi alasan pada akhirnya Pak Andi mau nih bergabung dengan Gerindra nih. Ya salah satu karena saya melihat program-programnya cukup bagus. Kemudian calon presiden kita ini sudah orang hebat, orang yang sudah punya segala-galanya. Jadi hari ini dia tidak bicara lagi mencari kekayaan, dia betul-betul ingin negara Indonesia ini makmur. Generasi muda bisa bangkit untuk mengambil peran di berbagai lini dalam rangka mengambil alih kepemimpinan masa depan. Makanya dia menggandeng anak muda supaya sebagai contoh motivasi bagi anak muda yang lain. Untuk penutup, kasih dong motivasi untuk anak muda khususnya putra-putri daerah Kepulauan Riau. Ya, jadi anak-anak muda, generasi muda, yang paling penting hari ini jangan lupa tanggal 14 Februari itu nanti datang ke TPS memilih.
Karena kalau kita salah memilih pemimpin, tentu masa depan kita belum tentu bisa berubah. Kemudian generasi muda harus kreatif. Artinya dia harus banyak belajar, banyak berinteraksi dengan berbagai kalangan. Karena untuk meraih sukses itu tadi saya sampaikan bahwa ada 3K, yaitu punya konsep bagus, punya kompetensi, dan punya koneksi. Carilah koneksi sebanyak mungkin agar memudahkan kalian untuk mencari peluang-peluang usaha atau peluang-peluang kerja. Karena ke depan kita tidak bicara lagi teknologi yang seperti apa, bahwa perlu diketahui bahwa IT akan menguasai dunia. Jadi ada anak muda, suka tidak suka harus belajar IT, baik melalui perguruan-perguruan maupun dia otodidak belajar sendiri. Karena IT itu siapapun bisa belajar, baik di rumah maupun di perguruan tinggi, dan seterusnya. Karena masa depan itu kalau kita tidak dari sekarang merebut, akan diisi oleh orang lain pasti. Kata-katanya menusuk relung hati nih ya, agar makin giat nih belajar. Pak Andi, makasih banyak loh motivasinya. Terima kasih juga udah datang ke sini jauh-jauh. Kita doain semoga Pak Andi selalu sukses, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.